sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih jauh, kita perlu mengerti dulu apa itu pengertian dari spiritual. Nah, spiritual ini dalam arti yang luas merupakan suatu hal yang berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang spiritual ini memiliki kebenaran yang abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Hal ini juga sering dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan sebenarnya. Kemudian kita akan melihat apa sih tantangan remaja masa kini. Yang pertama adalah mereka cenderung mengikuti pola kehidupan yang modern, sesuatu yang keren itu sangat disukai oleh anak-anak remaja. Kemudian yang kedua, mereka lebih memilih untuk hidup nyaman dan instan. Anak-anak remaja masa kini lebih suka sesuatu yang mudah saja, yang gampang-gampang saja. Kemudian yang ketiga, mereka kurang antusias dalam hidup bergereja. Banyak anak-anak remaja Kristen suka hanya tinggal di kamar dan ada yang scroll TikTok, ada yang main Instagram. Mereka tidak suka kehidupan bergereja. Kemudian yang keempat, mereka memiliki jiwa yang masih labil karena memiliki umur yang masih sangat muda dan minimnya pengalaman hidup. Mereka cenderung masih labil. Kemudian tantangan yang kelima yaitu tidak memiliki pegangan yang pasti. Anak-anak remaja masa kini mereka tidak memiliki pegangan yang pasti. Kemudian mereka ini memutuskan sesuatu berdasarkan nalar, berdasarkan sesuatu yang ada di dalam mata mereka atau apa yang bisa mereka lihat dan pikirkan, hanya untuk menemukan jati diri mereka. Oke teman-teman, nah di sini saya mengambil beberapa kasus-kasus remaja masa kini. Saya ambil dari internet. Nah di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja masa kini. Ada yang melakukan pembunuhan, ada juga yang melakukan tawuran dan kejahatan-kejahatan di jalanan. Nah, kemudian apa sih yang menjadi peran Pak Remaja? Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, Pak Remaja harus hadir untuk menjadikan remaja bertumbuh sebagai anak Allah dalam persekutuan Kristen dan memenuhi panggilan bersama sebagai murid Yesus di dunia dan tetap pada pengharapan Kristen. Jadi bagaimana peran Pak ini Pak harus hadir untuk menjadikan remaja tetap bertumbuh sebagaimana mereka harus bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Kemudian bagaimana peran Pak ini dapat terlaksana? Saya menawarkan untuk menerapkan metode teologi Pentakosta ini, yakni 3 formula tripartit yang dikemukakan oleh Stephen Land. Nah, 3 formula tripartit ini yaitu ortopaksi, pengakuan pujian yang benar, ortopati, kasih sayang yang benar, dan ortopaksi, praktek kehidupan yang benar. Bagaimana menerapkannya? Itu yang pertama, ortodoksi ini atau pengakuan pujian yang benar ini, bagaimana kita mengajarkan bagi anak-anak remaja untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Khususnya untuk anak-anak remaja Kristen, mereka harus belajar bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran sebagaimana yang dituliskan di Yohanes 4 ayat 24. Kemudian ortopati. Ortopati ini adalah mengasihi Allah dan sesama. Bagaimana kasih sayang yang benar, yaitu mereka harus mengasihi Allah dan sesama mereka. Tapi yang terpenting adalah belajar untuk mengasihi Allah terlebih dahulu, karena Allah adalah kasih, dan ketika mereka sudah mengasihi Allah, sudah belajar untuk mengasihi Allah, mereka akan secara otomatis mengasihi sama mereka. Kemudian yang terakhir adalah mereka anak-anak remaja harus lahir baru. Ajarkan mereka untuk agar mereka harus lahir baru, mereka harus bertobat, hidup dalam ketaatan, menjaga kekudusan hidup mereka di antara tadi banyak-banyak kasus, di antara kehidupan pergaulan mereka yang sudah sangat jahat. Mereka harus tetap menjaga kekudusan dan menjadi teladan bagi orang lain, baik itu orang yang lebih tua maupun sesama remaja itu, sebagaimana yang dituliskan di 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, kemudian bagaimana menerapkan hal ini lebih jauh bagi mereka? Yaitu yang pertama, pengakuan pujian yang benar, yaitu anak-anak remaja harus menjadikan Allah sebagai objek pujian penyembahan mereka. Jadi menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan itu. Kemudian yang kedua yaitu motif yang benar, yakni dalam roh. Jadi mereka harus menyembah, mereka harus melakukan pujian dan penyembahan saat bergereja, yaitu dengan di dalam roh. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pujian penyembahan, karena firman
pribadi, kita mengajarkan mereka bagaimana mengenal Allah secara pribadi. Kemudian yang kedua itu membaca Alkitab dan melakukannya. Jadi mereka tidak sekedar membaca Alkitab tetapi melakukannya. Mereka tidak sekedar mendengar firman Tuhan di ibadah umum, di ibadah remaja dan ibadah youth, tapi mereka benar-benar mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, memperlakukan sesama seperti memperlakukan diri sendiri. Jadi anak-anak remaja harus tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang sebagaimana mereka ingin orang memperlakukan kepada mereka. Ketika kita tidak mau untuk dijahati, kita tidak boleh menjahati orang lain. Dan ketika kita ingin orang memperlakukan hal yang baik kepada kita, kita harus melakukan terlebih dahulu bagi mereka. Kemudian yang terakhir yaitu praktek hidup yang benar. Apa sih praktek hidup yang benar? Yaitu sungguh-sungguh bertobat. Anak-anak remaja Kristen harus sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu berenang hingga kebenaran. Tadi di antara kasus-kasus dan tantangan-tantangan yang sangat banyak untuk anak remaja Kristen, bagaimana mereka harus tetap berdiri kuat, mereka tinggal kebenaran untuk menjadi teladan. Ketika mereka berikan pinggang kebenaran, mereka akan berdiri teguh untuk menjadi teladan bagi sesama mereka maupun orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga itu hidup oleh roh. Hidup oleh roh ini pekah terhadap Roh Kudus. Mereka harus tahu bagaimana apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan, apa yang menyukakan Roh Kudus dan apa yang tidak menyukakan Roh Kudus, dan memberikan diri dipimpin. Dan ketika Roh Kudus mereka memiliki kepekaan, Roh Kudus berbicara kepada mereka, mereka harus memberikan diri mereka harus menaati apa yang menjadi maunya Roh Kudus. Kemudian yang terakhir yaitu memberi hidup menjadi teladan bagi sesama. Mereka harus menjadi teladan bagi sesama mereka, sesama remaja maupun pada orang yang lebih tua, sebagaimana tadi yang saya katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 itu bagaimana hidup menjadi teladan dalam kesucian, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam tingkah laku dan kebenaran. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu ini adalah kesimpulan dari saya bahwa mereka yang telah menerima kasih Allah akan mempercayakan dirinya dipimpin Roh Kudus dan bukan kehendak daging. Jadi setiap anak-anak remaja yang telah menerima kasih Allah, mereka akan mempercayakan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kehendak daging mereka, sehingga hal-hal tentang tantangan-tantangan remaja tadi, tentang kasus-kasus tadi dapat dihindari atau tidak dilakukan oleh anak-anak remaja Kristen saat ini. Oke teman-teman, tadi adalah materi dari saya. Saya harap pembahasan ini bisa memberkati teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.